Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Untuk para pendiri Al-Hiriyah, Kiai Sampun dan para kiai yang lain, serta para alumni yang telah mendahului kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk para penulis kitab-kitab ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pengajian perdana dalam rangka saya menjalankan tugas perintah dari Ketua Majelis Ilmu Kang Wildan. Ya, saya laksanakan walaupun Kang Wildan yang merintah saya, kalau sudah tugas saya laksanakan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Ini pengajian kitab Kifayatul Ahyar. Kitab apa itu? Kitab apa? Belum ada yang tahu, pasti tahu lah para yang sebelah sini, apalagi udah pada kaji. Ya kita oke, sebelum kita mengkaji kitab, membaca kitab ini, saya bukan mengkaji ya, membacakan. Kalau membahas itu udah kelasnya al-alamah. Saya hanya membacakan, menjelaskan sedikit-sedikit yang mungkin kurang dipahami. Bukan berarti saya pintar, bukan, tapi mungkin saya lebih tahu dari teman-teman yang lain. Ya, ketika sudah tahu kan sama. Contoh, kalian belum tahu yang namanya simpang 3 dulu ya. Setelah sama-sama tahu ya sudah, sama tahu kan. Tahu simpang 3, sama-sama tahu ya sudah tahu. Hanya soal lebih dulu tahu saja. Ya. Sebelum masuk ke pembacaan kitab ini, saya ingin menjelaskan apa itu ilmu fikih. Perlu diketahui setiap ilmu itu memiliki namanya prinsip-prinsip dasarnya. Semua ilmu, baik ilmu apa saja lah, ilmu fikih, tauhid dan sebagainya. Namanya mabadi asyarah. Kalau di sini ditulis mabadi ilmu fikih. Seorang imam, karyanya luar biasa dalam bidang ilmu bahasa Arab, Nahu, namanya Al-Allamah Imam Muhammad Al-Sabban rahimahullah ta'ala. Qala fiha Al-Allamatul Sabbanu rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Sabban memberikan batasan-batasan tentang mabadi asyarah. Dalam nazamnya itu disebutkan inna mabadi'a kulli fanin asyarah al-haddu wal maudu summa samarah wa fadduhu wa nisbatun wal wa'dih wal ismu al-istimdadu hukmu syari masailu wal ba'du bil ba'diktafa wa mandaro jami'a jaza syarafa. Itu semua ilmu mesti harus ada ininya, bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dasar semua cabang-cabang ilmu itu ada 10. Di antaranya al-haddu, definisi atau ta'rif, wal maudu, objek kajiannya, kemudian samarah, faedahnya atau gunanya, manfaatnya, kemudian wafadduhu, keutamaan ilmu tersebut,
Kemudian wa nisbatun, kaitannya ilmu ini terhadap ilmu yang lain bagaimana? Kemudian wal wadi, yang menjadi pionir atau peletak dasar ilmu itu siapa? Kemudian wal ismu, nama ilmu itu apa? Kemudian al istindadu, itu sumber, referensi rujukan yang diambil dari ilmu itu apa aja? Kemudian hukum syari, itu mempelajari ilmu ini dalam konteks sudut pandang ilmu syariah, apa hukumnya? Kemudian masailu, itu persoalan-persoalan yang dibahas. Wal ba'du bil ba'di iktafa, barang siapa yang memahami enggak semua, itu sudah cukup. Umpamanya mengerti definisinya apa, kemudian sumbernya apa, manfaatnya apa, sudah cukup. Wa man darul jami'a, dan barang siapa yang menguasai, memahami semuanya 10 asyarah ini, 10 batasan ini, jasa syarafa, akan memiliki kemuliaan. Yang pertama hadduhu, hadduhu ta'rifuhu, artinya batasan-batasan, definisi ta'rifnya. Kalau di ilmu mantik, sama belum belajar mantik, mu'arrifu ala salah satin kusim, haddu warasmiu walafyu ulim. Jadi takrif itu ada 3, yang had, rasem, dan lafad. Jadi yang had itu takrif yang bersifat umum, ciri-ciri umumnya. Tapi kalau rasem itu bersifat khusus dan hakikat. Kalau yang lafdi, lafad dengan lafad. Namanya mobil adalah kendaraan. Seperti itu, satu lafad dengan satu lafad. Nah, di sini mengenai takrif, definisi. Yang pertama al-haddu itu adalah definisi ilmu fikih. Arafahu al-imamu subkiyu annahu al-ilmu bil ahkami syariati al-amaliyati. Jadi ilmu fikih itu definisinya adalah ilmu menurut Imam Subki, yang mendefinisikan bahwa ilmu fikih itu ilmu yang membahas, mempelajari tentang hukum-hukum syariah terkait amaliyah mukallaf. Jadi bukan amaliyah semua orang, tapi yang diberikan beban kewajiban syariat. Hukum-hukum syariah itu apa aja? Ada wajib, ada apa lagi? Sunnah, banyak lah ya, ada berapa? Ada 8 ya. Nah, ya tergabung dalam hukum taklifi dan hukum wad'i. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Yang ilmu tersebut digali, hukum-hukum syariat itu digali dari dalil-dalil yang terperinci. Itu definisinya adalah hukum atau ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah terkait dengan amaliyah, perbuatan-perbuatan mukallaf yang digali dari dalil-dalil terperinci. Jadi ngerti dulu ya, jadi pembahasan kita itu terkait perbuatan mukallaf. Yang kedua, maudhu'uhu, apa itu objek kajiannya? Af'alul mukallafina, jadi perbuatan-perbuatan orang yang dibebani syariat. Jadi kalau nggak dibebani syariat, bocah-bocah cilik balik itu ya nggak dibebani syariat. Yang ketiga, samratuhu, faedahnya. Faedahnya pembelajaran fikih. Ya, dapat ilmu pertama ya, dapat pahala dan sebagainya. Tapi di sini disebutkan imsalu awamirillahi wastinabu nawahihi. Jadi lahirnya kepatuhan terhadap perintah-perintah dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wahya hakikatul taqwa. Ya inilah takwa itu kan gitu ya. Apa takwa itu? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya.
Wa biha tahsulu sa'adatud daraini. Dan dengan ilmu fikih ini kita bisa menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Itu faedahnya, banyaklah faedahnya. Kemudian yang keempat, fadluhu, keutamaan-keutamaannya. Dallatil ayatu wal ahadisu ala annahu afdalul ulumi ba'da ilmi tauhid. Ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan kepada keutamaan ilmu fikih setelah ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid dulu kita belajar, ya, tapi barenglah belajarnya. Karena apa? Tauhid itu tentang ketuhanan, tentang akidah dan sebagainya. Fikih itu tentang tadi itu perbuatan amalia, sholat segala macam. Karena ibadah kalau nggak dasar dengan akidah dan ilmu ya tertolak ibadahnya. Nisbatuhu, kaitannya dengan ilmu yang lain, yang tasibu ilal ulumi syar'iyah. Jadi kaitannya dengan ilmu syariat yang lain. Kaitannya itu ilmu fikih itu kaitannya dengan ilmu syariat. Dengan mana lagi ilmu apa? Ilmu tauhid, usul fikih, hadis dan sebagainya ada kaitannya. Karena sumbernya di situ. Yang keenam, wadi'uhu, peletaknya siapa? Al-a'immatul mujtahidun. Jadi para imam-imam mujtahid, sahabatnya, nabi dan seterusnya. Itu peletak dasar ilmu-ilmu fikih. Selanjutnya mengenai ismuhu, namanya ilmu fikih atau ilmu ahkam syariah, ilmu hukum syariah atau ilmu halali wal harami, ilmu halal dan haram. Yang selanjutnya istimdaduhu, sumbernya dari mana ilmu ini diambil? Minal kitabi was sunati wal ijma'i wal qiyasi. Nah ini dari Al-Quran dan hadis di sunnah. Agama itu isinya ya Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi. Dua itu. Kemudian ada ijma' dan qiyas, itu hasil ijtihad para ulama. Dalam konteksnya pemikiran-pemikiran ulama dalam menemukan hukum suatu perkara. Sehingga Islam ini berkembang dengan fikih. Jadi jelas sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi. Ijma, walaupun ijma bagian dari syariat, tapi hasilnya namanya fikih. Begitupun qiyas. Ada dalilnya, ada disuruh berijma, bermusyawarah dalam urusan, kemudian qiyas, Pak Tabiru Yauli Absar, itu kan perintah-perintah untuk melakukan analogi, mempelajari sesuatu yang dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah batasan-batasan mabadi asyara itu ada hukum syari. Apa hukumnya mempelajari fikih? Untuk kita semua wajib belajar ilmu fikih. Tapi untuk menjadi ahli fikih itu fardu kifayah. Bagi kita mah belajar fikih aja dulu, wajib. Belajar fikih itu bagi setiap muslim wajib. Kalau kita mau jadi tentara atau jadi dokter, itu wajib belajar ilmu kedokteran. Tetapi setiap muslim yang dokter wajib belajar agama, fikih, akidah dan sebagainya. Jadi yang paling diutamakan memang belajar agama dulu. Kemudian selanjutnya belajar ilmu-ilmu tentang keduniaan, mau jadi dokter, mau jadi arsitek. Saya juga pernah kuliah arsitek, mendesain bangunan, menghitung bangunan dan sebagainya. Tapi lagi madrasah belajar agama dikit, belajar agama dulu. Apa belajar pengen madrasah wujud kita bapak mukhalafatul khawadisi itu belajar zaman ibtidaiyah, ditekankan dulu sama orang tua guru-guru itu. Nah itu seperti itu. Jadi hukumnya wajib bagi kita semua yang mukallaf, yang dibebani syariat untuk mempelajari ilmu fikih. Wajib. Kalau mau jadi ahli fatwa,
mau jadi ahli fikih itu ya nggak wajib, ya wajibnya wajib fardu kifayah saja. Kalau nggak ada satu kota ini yang belajar usul fikih dan sebagainya, ya bisa terancam dengan dosa. Gitu. Kalau ada salah satu ya sudah gugur. Gitu. Yang terakhir dari mabadi asyarah itu adalah masa iluhu, persoalan-persoalan yang dibahas. Qadoyahul lati yabhasu fiha. Jadi perkara-perkara yang dibahas dalam fikih itu sepertinya banyak sekali. Seperti at-taharatu syartun lis-sholati. Jadi taharah itu syarat untuk salat. Kemudian wa ghuslu wajhi fardun fil wudu'i. Jadi membasuh wajah itu kewajiban dari wudu. Wa ghairi dzalika dan selain-lainnya, banyak kajiannya. Kalau sekarang ini kan ayat sudah tidak bertambah. Tambah lagi ayatnya. Nggak mungkin kita tutup ayatnya katanya 6.666 ayat. Ya umumnya begitulah. Nggak tambah lagi, nggak satu lagi tambah karena lahir si Anu tambah satu enggak, ya kan? Nabi pun sudah tiada, jauh dari kenabian, sehingga fatwa-fatwa sabda-sabda beliau sudah tidak bertambah lagi. Di satu sisi dunia ini terus berkembang, maju, sains banyak ditemukan, persoalan-persoalan politik, sosial dan sebagainya lebih kompleks. Nah, kalau kita hanya mengandalkan ayat yang ada, sunnah-sunnah, sementara zamannya Nabi dengan zaman sekarang sudah berbeda, maka Islam menjadi jumud, kaku. Sedikit-sedikit kembali ke Al-Quran hadis, nggak paham Al-Quran hadis, ya kan? Nggak paham di situ ada juga ijma dan qiyas. Nah, dalam konteks perkembangan zaman inilah perlu pemberdayaan fikih untuk mengawal zaman. Untuk mengawal zaman agar zaman ini tetap di jalur maslahat. Sehingga dengan fikih inilah manusia bisa berkembang, enggak kaku. Fikih inilah yang mengawal zaman. Itulah mabadi asyarah tentang ilmu fikih. Jadi sebelum kita belajar ilmu fikih itu, kita bisa memahami arahnya kemana, manfaatnya apa, tujuannya apa, definisi bagaimana. Jadi definisi ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan amaliyah perbuatan-perbuatan mukallaf yang digali sumbernya itu dari dalil-dalil yang terperinci. Itu seperti itu ya. Jadi fikih itu gunanya sangat-sangat karena alam ini terus berkembang, sains ditemukan banyak sekali. Contoh begini, di mana fikih perannya dalam konteks aborsi? Ya kan? Aborsi nggak boleh, lantar dulu. Aborsi itu sains, penemuan sains. Buktinya banyak dibuktikan sains itu berhasil. Aborsi itu berhasil. Kemudian secara epistemologi dan ontologinya berhasil, secara keilmuan sainsnya. Lalu sains itu harus bertanya kepada aksiologinya, kepada nilai-nilai norma-norma agama. Boleh nggak melakukan aborsi? Untuk apa dulu? Untuk menyelamatkan nyawa dalam konteks hifdzun nafas, menjaga jiwa. Oh boleh. Menjaga jiwa siapa? Ibunya. Ya kan? Aborsi. Karena ini nggak mungkin hidup si bayi ini. Makanya diaborsi bayinya. Kata fikih, ya boleh. Tapi kalau gimana ini saya pengen aborsi bayi saya ini, saya nggak mau nanggung karena hubungan gelap dan sebagainya, ya haram. Jadi tergantung alatnya apa dulu. Seperti itu ya. Maka belajar fikih itu penting karena alam ini berkembang akan dikawal oleh fikih. Tadi itu contohnya ya, sains itu. Nah sekarang baru saya bacakan khutbatul kitabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dzulmatil adami binuril ijadi.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi khalaqal mawjudati, yang telah menciptakan semua yang diadakan, semua yang ada. Mindul matil adami, dari ketiadaannya, dari gelapnya ketiadaan, binurul ijad, dengan cahaya penciptaan. Jadi Allah yang mengadakan semua ini, ya kan, betapa tidak adanya itu gelap. Kemudian dengan penciptaan itulah, dengan cahaya penciptaannya Allah. Jadi semua yang ada itu Allah yang menciptakan. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil ma'ad. Dan Allah menjadikan semua yang ada tersebut menjadi dalil atau petunjuk. Apa dalil? Petunjuk ya. Baik, siapa yang belajar warakat? Udah. Apa dalil itu? Ad-dalilu wal mursidu ila matlubi li'annahu alamatun alaihi. Jadi kalau di ilmu usul fikih itu, dalil itu adalah suatu yang berfungsi menunjukkan kepada sesuatu yang dicari, karena dia, si dalil ini adalah tanda atau alamat yang dicari. Contoh gini, ini dalilnya ya, kamu jalan ke Jakarta, kemudian di Serang ada tulisan Jakarta 90 km. Nah, itu dalil bukan? Petunjuk, dalil. Kemudian kita berpikir, oh berarti masih jauh nih Jakarta. Itu namanya dalalah, memahami sesuatu dari sesuatu, dalalah. Jadi kita berkesimpulan bahwa Jakarta masih jauh, turun dikit lah. Ya seperti itu ya. Jadi semua yang ada itu menjadi dalil, semua yang Allah ciptakan itu menjadi dalil atas wahdaniyatihi, keesaannya Allah. Untuk siapa? Tunjuk bagi siapa? Lidawil basairi, bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, batin yang bersih. Ila yaumil ma'ad, jadi sampai hari kebangkitan nanti, hari kiamat nanti. Sekarang manusia itu kan tahu ya, kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Ya. Kenapa sempurna? Karena diberikan akal. Sehebat-hebatnya manusia berpikir, mampu memang menjangkau entitas Tuhan. Dengan mengajukan pertanyaan, tadi itu langit itu siapa yang buat? Bumi siapa yang buat? Manusia siapa yang buat? Semua pasti akan melahirkan pertanyaan seperti itu. Wong kita lewat aja, wih motor itu buatan mana? Kan begitu ya? Pasti akan menunjukkan seperti itu. Langit ada yang membuat, semua ada yang membuat. Pertanyaan seperti itu. Siapa itu yang membuat itu? Pasti yang Maha Pencipta. Kemudian dengan bahasa-bahasa berbagai macam, timbul lahir bahasa Tuhan, ya, kemudian Rob dan sebagainya. Itu konteks kebahasaan dengan bahasa Tuhan. Tuhan itu menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir, kitab tafsirnya, tafsir Munir Wahbah Zuhaili, Tuhan, Rob itu bersifat umum, belum khusus. Yang khusus itu Allah. Ya, Tuhan itu umum sifatnya. Kalau di Wahbah Zuhaili seperti itu, Allah itu bersifat khusus. Jadi akal kita mampu menjangkau Tuhan itu melalui pertanyaan-pertanyaan banyak itu. Tetapi akal kita tidak akan bisa menjawab siapakah Tuhan. Bisa nggak? Bisa nggak kita menjawab siapakah Tuhan? Tanpa dalil nggak akan bisa. Itulah fungsinya diutusnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada manusia yang lain. Apa yang disampaikan? Ya tentang ketuhanan, la ilaha illallah, seperti itu. Para nabi begitu. Jadi manusia tertanya sekarang, ada yang mengaku tahu Tuhan karena dirinya sendiri, dia mengenali dirinya sendiri. Kemudian dia tahu Tuhan Allah aja dari gurunya, dari orang tuanya, ya kan? Apa iya anak kecil itu mengenali dirinya, mengenal Allah? Dikasih tahu semuanya.
Kalau kita mengenal Allah dengan pikiran kita, namanya Tuhan persepsi. Tuhan yang lahir dari pikiran kita. Tuhan itu harus bersifat informatif, wahyu Allah. Nabi menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia tentang ketuhanan dan lain-lain sebagainya sampai oleh Rasulullah. Jadi akal itu memang tempat perjumpaannya manusia dan kebenaran. Jadi akal itu yang bisa membedakan benar salah, benar salah, benar salah. Dan sampai kalau kita akal kita sampai jauh berpikir, nggak mungkin Tuhan itu dua. Nggak mungkin. Kalau Tuhan sifatnya maha kuat, maha berkehendak, yang satu berkehendak begini, yang satu berkehendak begini, berantem nggak? Kebayang nggak kalau Tuhan berantem? Jadi logika kita akan menghantarkan kita untuk berpikir Tuhan itu pasti satu. Gak mungkin dua. Ya. Selanjutnya wasaro'a syar'an ikhtarahul li nafsihi. Kemudian Allah menciptakan syariat hukum yang dipilihnya oleh dirinya sendiri. Jadi Allah membuat hukum itu nggak campur tangan manusia, nggak campur tangan siapa-siapa. Allah membuat hukum. Dirinya sendiri yang membuat. Wa arsala bihi sayyidal ibad. Dan Allah mengutus dengan syariat itu pemimpin para hamba. Sayyidal ibad itu pemimpin para hamba, ya nabi lah ya. Nabi. Fa'auduha lana mahajjatahu. Kemudian sayyidal ibad ini menjelaskan kepada kami, kita semua, tentang hujah-hujahnya, tentang argumentasi-argumentasi agama dan sebagainya. Disampaikan semua, dijelaskan semua. Sehingga di Al-Quran itu dijelaskan kepada para sahabatnya, sahabatnya kepada muridnya, muridnya sampai kepada kita. Jadi harus nyambung penjelasan-penjelasan itu sampai kepada Nabi. Waqala, siapa yang berkata ini? Sayyidal ibad, ya Nabi. Hadihi sabilur rosadi. Kata Nabi, inilah jalan yang lurus. Nah, kalau kita mengenal agama dengan persepsi kita, dengan pikiran kita, ya nggak nyambung, karena harus melalui Nabi. Jadi agama itu informasi dari Allah melalui Nabi. Jangan sampai kamu ngaji di mana? Oh, ngaji sama Jibril saya. Kan berbahaya gini. Kamu ngaji di mana? Saya dapat ilham. Begini. Terus aja dipeloni mengkonon. Ngaji itu nanti kitab, ya kan? Jelas kitabnya dari mana? Ini jelas. Gak boleh ngaji je sompokan, bahaya. Zaman sekarang harus ngaji terus jelas, kitabnya jelas, yang ngaji siapa jelas. Ya kan kalau saya kan bukan pesantren jelas. Itu apa identitas jelas. Kitabnya jelas, dibaca oleh banyak ulama. Se-Indonesia ini kitabnya baca ini banyak. Jangan sampai sompokan, tahu-tahu jadi teroris. Ya. Tahu-tahu jadi pengamal khurafat. Ya mengerikan kan. Jadi kalau ngaji itu jangan sompokkan, apalagi bukunya stensilan yang nggak jelas itu kan. Tanyain, ini ya pesen ya. Kalau ngaji, tanyain, Pak Ustadz kitabnya apa? Oh kitab ini nggak ngerti, tanya tuh Ustadz Dayan tuh, Pak Ustadz ini kitab apa? Oh oke ini mah. Boleh dikaji nggak? Oh nggak boleh, ini mah kitab Syiah kan gitu. Ya seperti itu ya. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa atba'ihi sholatan zakiyatan bila nafatin. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya. Salawat yang suci, yang mulia, tanpa terputus. Wa ba'du, ya setelah kita mengucapkan tadi Bismillah, Alhamdulillah, kemudian sholawat, selanjutnya penulisnya ini menulis kembali fa innal anfusa az-zakiyata thalibata, bahwa sesungguhnya jiwa-jiwa yang suci, yang mengharapkan, yang mencari lil maratibil aliyah, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah,
lam tazal tad'abu fi tahsilil ulumi syar'iyyah. Dia tidak akan bergeser dari keseriusannya, dari sungguh-sungguhnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu syariah. Lalu apa itu ilmu-ilmu syariah? Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyah. Dan diantaranya cabang ilmu-ilmu syariah itu adalah ma'rifatul furu'il fiqhiyah. Memahami pengetahuan-pengetahuan cabang-cabang ilmu fikih, ya. Kenapa? Li'annahu biha. Karena dengan ilmu fikih tanda fikul wasawisu sayyitoniyah. Jadi dengan ilmu fikih itu keraguan-raguan dari setan dan sebagainya itu bisa tertolak. Barang ngerti fikih mah ya, kita kan ngentut apa ure ya, sholat kan ya. Kan dengan Nabi ini simpel barang ngerti fikih mah ya. Selagi lah kemamune, lah kemudine, lanjut. Kan kau anakku. Barang ngerti mah. Barang ngerti mah, aduh apa kan apa lahirnya ragu-ragu terus anakku. Watasihul muamalatu wal ibadatul mardiyah. Dan dengan ilmu fikih itu muamalah, hubungan sosial kemanusiaan dan sebagainya, ibadah yang diridhai Allah menjadi sah, ya, menjadi sah. Wanahika bil fikhi syarafan. Wanahika bil fikhi syarafan. Cukup dengan ilmu fikih itu kamu mulia. Sebagaimana qaulu sayyidus sabiqina wal lahikina. Jadi sebagaimana Rasulullah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi ya duduk aja dulu di majelis, tenang aja. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama. Jadi kenapa sih ada orang yang ngaji kok nggak ngerti-ngerti? Jelas ya, Allah yang beri pemahaman. Tapi aji metu sing majelis ibarat antrian beras kok ya. Terus bekoranku. Lah sabar guys sing ngarep DP terus be. Lah lawan orang kalau nggak ikut antri dapat beras nggak? Lah berarti harus duduk terus di majelis. Dari ilmu. Terus Pak, saya juga sama dulu waktu sekolah madrasah segala macam Pak. Belet. Lah kerjaan diri Pak itu. Jadi ya sudah, karena memang pemahaman itu datang dari Allah, Allah yang memberikan pemahaman itu. Yang penting kita terus saja duduk di majelis. Nunggu antrian, tenang aja. Nanti juga lama-lama akan mengerti. Juga ilmu nahwu saraf itu tolong urip ya. Juga itu tak takoni santri, tak tanyain pelajaran apa yang paling sulit, kata santri kompak jawabannya. Nahwu saraf, kompak tuh. Bukan nahwu sarafnya. Yang penting sabar Anda menghafal matanya, menghafal tasrifannya, insyaallah, ya kan? Sehingga kebarokahan mencari ilmu itu memang juga datang dari Allah. Ya. Bukan kebarokan itu dari manusia, kebarokan itu dari Allah. Tadi itu khair ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Majelis itu tempat yang baik, ilmu itu baik, ya kan, akan menambahkan kebaikan-kebaikan. Dan tanda-tandanya barokah itu ziyadatul khair itu ada. Satu, masih yese wong ngaji, bertambah ilmunya, bertambah ilmunya. Kemudian barokahnya wong ngaji itu semakin rajin ibadahnya. Kemudian barokahnya wong ngaji itu bertambah baik akhlaknya, kepeduliannya, ya kan, yang tadinya kata-katanya tidak berdasarkan ilmu, barang ngaji mah karo ilmu. Nah, itu barokah, kan gitu ya. Tapi jangan sekali-kali kita menilai orang mondok, mahasiswa, ya kan, atau di majelis iku mau barokah ngaji ini. Jangan.
Karena apa juga? Urut nambah-nambah ilmu ini. Akhlaknya begitu-begitu saja. Bukan begitu ya. Jadi tanda-tanda itu bukan untuk menghukumi orang lain, tetapi sebagai bahan muhasabah diri. Kenapa ya Allah, saya ini begini. Minta mana ini Allah? Ya Allah, kita kan jadikan mustahid saya. Wow. Mintanya itu luar biasa jadi mustahid. Orang si depet ya Allah, kita sih kata yang nahu saraf depet. Lah mustahid itu kan ngerti ilmu tafsir, ilmu usul fikih, nahu saraf, balaghah, mantik dan sebagainya. Kuasai betul. Pengen jadi mustahid juga bagus baik sih mendoa begitu ya. Daripada kedua jadi gangster kan gitu ya. Mengerikan cita-citanya. Ya kan? Pengen gitu dong. Jadi pemahaman itu memang Allah memberikan itu. Yang penting kita jangan keluar dari barisan. Antrian perangkat atau bagian karena laku wong. Kayak majelis inilah jangan sampai keluar kita dari barisan. Hadis tadi rawahu Syekhani min riwayati Muawiyah. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayatnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fid din. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu ya. Afdala yang lebih utama min fikhin fid din, dari pemahaman agama. Jadi disembah itu, Allah disembah itu bukan kita bajunya bagus, tapi karena ilmunya tepat. Jadi Allah itu disembah yang lebih utama itu dengan ilmu. Ilmunya benar ya tolak. Gitu ya. Rawahu at-Tirmidzi fi jami'ihi. Wa an Yahya bin Abi Katsir fi qoulihi ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yad'una wajhahu. Dari Yahya bin Abi Katsir mengatakan, Allah berfirman, wasbir nafsaka, sabarlah dengan jiwamu, ma'al ladzina yad'una, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru, menghamba, berdoa. Kepada siapa? Rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati, pada pagi hari, wa asyi, petang hari, yuriduna wajhahu, hanya mengharap ridha Allah. Kemudian Yahya mengatakan, itu ya ayat tadi itu surat Al-Kahfi ya. Kemudian Yahya mengatakan, apa yang dimaksud di situ? Qala majalisud dzikri. Berkatalah Yahya itu bahwa yang dimaksudlah majelis-majelis zikir. Qala atau fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati upaya umurnya, harus melewati tak kembali ini. Waduh, celing balik kabur. Jika Nabi ya, idza marartum biryadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, ini taman surga, maka nikmatilah, bersenang-senang dari taman surga. Ya. Karena pisang go. Alhamdulillah barokah ngaji pun dan ada juga anak, bukan? Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, senang-senanglah. Kalau para sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu riyadul jannah, taman-taman surga itu? Qala Rasulullah, khilaqul dzikri, adalah halakoh zikir. Qala Atha, maka berkata Atha, al-dzikru huwa majalisul halali wal harami, kaifa tashtari, kaifa tabi'u, kaifa tusalli, tasumu, wa tahujju, wa tutalliku, wasbaha dzalika.
Jadi apa itu az-zikru itu di situ? Adalah majelis-majelis yang membahas, membicarakan mengenai halal haram. Kaifa tashtari, bagaimana kamu menjual? Ada aturannya itu di fikih. Kemudian kaifa tabi'u, bagaimana kamu menjual, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu berhaji, bagaimana kamu bercerai, dan lain-lain sebagainya. Wa qala Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'da nubuwati afdala minal ilmi wal fiqhi fiddin. Tidaklah di antara kalian, satu di antara kalian diberikan sesuatu ba'da nubuwati, setelah datangnya kenabian, afdola yang lebih utama, minal ilmi dari ilmu dan pemahaman terhadap agama. Milih jadi pejabat atau milih jadi ahli ilmu? Iya, orang pejabat, orang di ilmu bahaya kan? Kesadarannya bermasalah. Nah, mending jadi ahli ilmu, mau juga Nabi ini jelas. Yang lebih utama adalah pemahaman terhadap agama. Insya Allah dengan pemahaman agama kita selamat. Terus aja lir ngaji ini terus baik. Udah kilo ngaji terus baik. Nanti juga lama-lama dapat antrian, tenang baik. Rahman Rahim, terus baik. Allahumma faqina fiddin wa alimna ta'wila. Kayak anak kecilku loh ya, anak saya yang SD kelas 3 itu tiap hari kalau berangkat sekolah, doanya itu. Ya Allah mafakina fiddin wa alimna ta'wila, pun beda di doa. Jadi doanya seperti itu. Terus baik nggak doa? Terus baik nih majelis ilmu. Qala Abu Hurairah wa Abi Darin radhiyallahu anhuma, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rakatin tatawuan. Jadi dari Abu Hurairah dan Abi Dar mengatakan satu bab ilmu nata'allamuhu yang kami pelajari ilmu tersebut ahabbu, iki isim tafdil gitu. Iki menyatakan bahwa lebih aku cintai ilaina atas kami, kepada kami, menurut kami dari 1000 rakaat sholat sunnah. Ya, jadi satu ilmu kayak belajar kayak ya, kita lagi belajar kayak, berarti hebat kayak, pahalanya ngeleng-ngelei, 1000 rakaat sholat sunnah, tapi aja mentang-mentang ngomong, apa ngomongnya? Kan sholat tahajud sih tetap apa tahu kita mesti belajar ilmu, pahalanya suaka. Kalau suhur kenarannya, ya. Karena apa? Sholat sunnah segala macam itu targetnya memang beda. Kalau ilmu, majelis ilmu targetnya adalah intelektual, pengetahuan. Tapi kalau melaksanakan kesunahan targetnya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, melatih kita untuk jiwanya bersih. Ibarat kalau kita habis kekecewaan dengan dot kan terus dibersihkan, bersih lama-lama kan. Dengan sunnah-sunnah seperti itu. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu, la mautu alfi abidin qaimil laili shaimin nahari ahwanu min mautil alimil basiri bi halalillahi ta'ala wa haramihi. Sungguh kematian 1000 orang ahli ibadah yang mendirikan sholat malam, tahajud dan sebagainya, kemudian puasa di siang hari, itu lebih ringan dibanding kematian seorang yang ahli ilmu yang sangat paham persoalan halal dan haram dari Allah. Ya, tetapi gue meledek ya. Jangan buat meledek, hadis ini bahaya, nggak boleh. Ya. Lah itu wong bodoh sing mati juga lagi kono. Jangan begitu, bahaya, nggak boleh ya. Ngengkeng, namanya ngengkeng. Kalau ngengkeng. Wal ayatu wal ahbaru wal asaru fi dzalika kasiratun.
Jadi ayat-ayat, hadis-hadis, asar-asar yang demikian itu banyak yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan mencari ilmu dan sebagainya. Faida kanal fikhu bihadal maratibi asyarifati. Apabila fikih ini memiliki kemuliaan, kedudukan yang mulia, wal mazayal munifati, dan keistimewaan, keutamaan yang tinggi, kanal ihtimamu bihi fid darajatil aula, maka memperhatikannya kayak dodok doang ya, memperhatikan kayak nyimak ya, jika fid darajatil aula, memiliki kedudukan yang utama. Dodok merokaken deh kan, bosi dodok nikahan kan lebih pahala mah, rokan sing jelas. Masya Allah. Kang Ustaz Albian kan lagi aku, merokaken deh kan. Berarti kan oleh pahala, ya kan? Ya, jadi simak saja oleh pahala dan pilih ayat yang tinggi. Wasarful awqatin nafisati. Jadi menghabiskan waktu-waktu yang berharga. Nah ini waktu-waktu berharga kita. Siapa yang lagi punya waktu berharga sekarang ini? Yes, Papa ini mah kita lagi waktu luang sekarang ini ya. Bahkan menghabiskan waktu-waktu yang berharga. Bal kullil umuri fihi aula. Bahkan menghabiskan usia kita untuk memperhatikan ngerokakan fikih, ngerokakan ilmu-ilmu itu memiliki derajat yang tinggi. Nunggal di ini terkering majelis, datengin semua. Seumur hidup kita begitu punya kedudukan yang utama. Lianna sabilahu sabilul jannati. Lianna sabilahu sabilul jannati. Karena mempelajari ilmu-ilmu fikih, ilmu keagamaan itu adalah jalan menuju surga. Wal amala, dan mengamalkan, wal amala bihi hirzun minan nari wa junnatun. Dan mengamalkan, kau mau diamalkan mah ya? Terus pastilah ada keutamaan yang istimewa lagi. Mengamalkan dengan ilmu fikih, artinya menggerakkan agama dengan ilmu fikih dan ilmu tauhid, maka itu akan menjadi tameng kita dari api neraka. Pantas pantas enggak orang yang di hatinya ada subhanallah, la ilaha illallah, ya kan, dan sebagainya di dalam neraka. Ya, tinggal dijawab sendiri. Karena di neraka mah mau sing ora kenal la ilaha illallah. Wa hadza fi man talabahu litafaqquhi fiddin. Yang tadi disebutkan di atas itu, ya kan, apabila mencari ilmunya untuk memahami agama. Jadi keutamaan-keutamaan yang tadi itu untuk memahami agama. Ala sabilin najati, untuk menuju jalan kemenangan. Ya, kemenangan dari Allah ya. La liqasdi tarafu'i alal akroni wal mali wal jahi. Tapi tidak untuk orang-orang yang tujuannya mencari ilmu itu, mempelajari ilmu fikih itu untuk meninggikan dirinya di antara manusia, kita paling hebat. Atau untuk mencari harta, ya, mencari harta dunia. Atau untuk mencari kedudukan, derajat, kemaskuran. Oh, si anu pun, si gokir pun pinter luar biasa, pengen dipuji begitu, gitu kan? Ya ini yang nggak cocok dapat keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, man ta'alamal ilma, barang siapa yang man ta'alamal ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu mimma yubtagha, yang seharusnya mimma yubtagha bihi, yang seharusnya dengan ilmu tersebut wajhullahi ta'ala, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah,
Ya, jadi barang siapa yang mempelajari ilmu itu, yang seharusnya dengan ilmu itu dia ingin mengharapkan keridhaan Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi. Tetapi tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dengan ilmu tersebut bihi arada minat dunia, mendapatkan kekayaan dunia, harta-harta benda keduniaan. Maka lam yajid arfal jannati, maka tidak akan mendapatkan harumnya bau surga. Tapi jangan letterlek jadi pahami ya. Bahaya juga kalau letterlek dipahami. Pada hari kiamat, yaumal kiamat. Jadi berarti orang yang cari ilmu karena ingin mendapatkan dunia, buru-buru mancing surga, mampu nih ure. Ya nggak begitu, mancing neraka itu terpapar, tapi mancing surga. Ya kan? Bukan berarti selamanya nggak pernah menyembah mancing surga, enggak. Artinya apa? Mancing neraka itu lah. Akhir kalau panen orang kan, nanti baru diangkat ke surga. Kalau ada lain-lain Allah aja, harus yakin. Gitu loh. Rawahu Abu Dauda bisnadi sahih, hadis ini sahih. Wa qala alaihi afdhalus salati wassalami, dan bersabda Rasulullah SAW, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a. Barang siapa yang mencari ilmu untuk ngehina, merendahkan, meremehkan dengan ilmu tersebut kepada orang bodoh, baru leke orang bodoh kalau dihina. Au yukasiro bihi, atau untuk meninggikan, mengunggulkan atau mendebat bihi al ulama'a, kepada ulama, au yasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya, kepada orang itu. Fal yatabawwa maq'adahu minan nari, maka bersiap-siap saja posisinya, duduknya itu tempatnya pun di neraka. Ya, tapi kan singgah doang lah, nggak lama lah. Nggak lama di neraka kan belum urip sedetik ya kan? Jadi orang kok pada takut ke neraka ya? Pada kepengen ke surga ya? Ini kan beragama pas amatiran menurut saya. Ya iyalah, amatiran. Nah bagi saya ditempatkan di surga, di neraka, ya urusan Allah. Bagi saya yang penting adalah Allah ridha kepada saya, dan saya ridha bertuhankan Allah. Selesai. Jadi kok takut ke neraka, pengen ke surga, amatiran menurut saya. Ya. Jadi kalau Allah naruh saya di neraka, ya monggo saja, mau ngapain? Mau kita diciptakan hanya sebagai hamba, mau ditaruh di tempat sampah, mau ditaruh di mana, ya nggak masalah. Yang penting Allah ridho kepada saya. Bayangin malaikat itu tugasnya di neraka, Allah ridho. Nah, adem cuma neraka. Malaikat. Iya kan? Coba kalau Allah nggak ridho tugasnya di malaikat di neraka, ngeleleh, kan? Pasti riset. Iya kan? Pasti riset itu butuhkan diri. Ya enggak? Yang penting Allah ridho. Yang penting itu yang harus kita kejar dari seorang hamba. Ridhonya Allah. Saya ridho bertuhankan Allah, dan Allah semoga ridho kepada saya. Itu. Ridho pasti menang. Ya coba malaikat itu kalau Allah nggak ridho, orang melanting kan? Jadi gitu ya, kalau kita menguasai ilmu bukan untuk meremehkan orang bodoh, bukan untuk mendebat ulama, pengen dibilang pinter, kemudian bukan untuk kemasyhuran, pengen dibilang orang cerdas, orang pintar. Karena kalau dengan demikian, ya jika Nabi, jika Nabi ini, ya tempatnya nih neraka. Rawahu at-Tirmidzi bin riwayati Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahu nar. Jadi riwayat ini dari Tirmidzi, dari riwayatnya Ka'ab bin Malik. Wa qala Ibnu Malik, Ka'ab bin Malik adkhalahu nar.
Allah memasukkan ke neraka. Jadi maksud yatabawa itu Allah memasukkan ke neraka. Afanallahul karimu minha. Semoga Allah memaafkan, mengampuni kita dari itu. Surat 2 amat ini. Wa'lam, ketahuilah, annat tulabal ilmi mukhtalifuna bikhtilafi maqasidihim. Bahwa sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu berbeda-beda. Berbeda apanya? Bikhtilafil maqasid, berbeda karena sebab tujuan yang berbeda-beda. Wa himamuhum muhtalifatun bikhtilafi maratibihim. Dan ambisinya, cita-citanya, kepengennya juga berbeda-beda. Karena sebab perbedaan kelas-kelasnya, martabat-martabatnya. Fahada yatlubul ghawsa fil bahri wa nahwi. Jadi ada yang mencari ilmu itu bagaikan tenggelam di dasar lautan, di lautan yang luas dan semisalnya, linailid duraril kibari, untuk mencari permata-permata yang besar. Wahada yakna'u bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Dan ada juga orang yang merasa cukup dengan ringkasan-ringkasan pelajaran seanane baik. Merasa itu ada. Summa hadzal qani'u sinfani. Kemudian orang-orang yang cukup puas ini ada dua jenis. Ahaduhuma du iyalin qad ghalabahul qattu. Yang pertama itu orang yang punya keluarga. Sungguh dia disibukkan dengan urusan keluarganya sehingga dia kelelahan. Nah, mumpung kita masih bujangan, sing masih nom-nom bujangan-bujangan dia. Ngaji sing wae. Iya kan? Itu obatan ya orang Anda. Hah? Itu obatan kali. Karena sibuk, kelelahan. Tetapi luar biasa. Ada Pak Ketua DPD di sini hadir, tadi habis hadir dari mana-mana, tapi rutin milik pengajian. Masya Allah. Ini harus dicontoh nih, yang begini-begini nih. Masih kenam turu kayak. Ya. Jadi yang pertama orang yang punya keluarga dan disibukkan dengan urusan keluarganya sehingga dia kelelahan. Itu yang pertama. Wal akharu mutawajjihun ilallahi bisidqin wa jiddin. Yang kedua, orang yang fokus ibadah kepada Allah dengan benar sebenar-benare, kemudian sungguh-sungguh. Falal awwalu yaqdur ala mulazamatil hilaki. Dan kelompok yang pertama yang tadi du iyalin wala baul kadu, itu orang yang pertama tadi tidak mampu untuk apa? Ala mulazamatil hilaki, untuk bersama-sama senantiasa di majelis-majelis ilmu, halaqah ilmu. Wah, ini luar biasa kan ketua ini, ya kan? Kemudian wasaliku mashulun bima huwa bisodatihi lailahu wan naharahu ma'a nafsihi fi qolakin. Kemudian orang-orang yang fokus, mutawajjuh, fokus kepada Allah, ibadah kepada Allah, masghulun, sibuk dengan ibadahnya yang menyibukkan dirinya pada malam hari dan siang hari, ma'a nafsihi, dengan dirinya sendiri dalam kecemasan, kegalauan. Kemudian penulis meneruskan faradtu rohata kulli minhuma bibaqa'i ma huwa alaih. Kemudian maka saya itu kepengen, berkeinginan dari dua kelompok tadi itu agar mendapat kenyamanan, dibaqa'i, dengan tetap pada keadaannya semula. Ya sing bari begawe, sing bari sibuk-sibuk,
tapi tetap belajar. Gitu. Nyaman belajarnya dengan ringkasan-ringkasan itu. Watar kisai kulli minhuma fima tad'ul hajatu ilaih. Dan membiarkan dua kelompok tadi itu untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Jadi balik megawe, orang repot-repot dengan majelis, barang berdua punya kitab ringkasan-ringkasan, cukup baca, mengerti, nanti besok tanya ke Ustadz. Ustadz, pemahaman saya begini, bener nggak? Oh udah bener. Pemahaman saya begini, oh belum, maksudnya begini. Jadi Anda baca itu harus ada yang mensahihkan. Kalau nggak mensahihkan, muradnya berbahaya, maksudnya nggak ngerti gitu. Apalagi fikih, istilah-istilahnya banyak. Ya, apalagi fikih, istilah-istilahnya banyak. Maka harus disahihkan. Saya pun sama, kalau ngaji, baca-baca, kemudian teman-teman ustadz semua saya panggil, yuk kita sorogan, kita bandungan. Murad saya begini, apa yang dapat kamu pahami dari murad saya, apakah sudah sesuai atau tidak? Jadi dengan ringkasan-ringkasan itu, mudah orang-orang yang sibuk, ya, orang-orang yang sibuk ibadah, sibuk kerja dan sebagainya, mudah memahami itu. Wa arju minallahil azizil qadiri tashila. Dan saya berharap kepada Allah yang maha bijaksana, maha penguasa. Apa itu harapannya? Tashila, kemudahan ma yahsulu bihi al-idahu wa taisiru. Jadi kemudahan-kemudahan yang menghasilkan dengan kemudahan itu penjelasan-penjelasan dan kemudahan-kemudahan. Jadi dia penulis ini berharap kepada Allah semoga diberikan kemudahan-kemudahan dan dengan kemudahan itu dia mendapatkan penjelasan-penjelasan dan kemudahan. Fa innahu raja'ur rajin. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang pantas diharapkan oleh para pengharap. Wajabiru du'afai wal munkasirina, dan zat yang maha mencukupi bagi orang-orang yang miskin, kismin, dan orang-orang yang kesulitan. Wawasamtu kita bihadza bi kifayatul ahyar bihalin ghayatil ikhtisar. Dan saya kasih merek ya, kasih nama kitab saya ini, namanya Kifayatul Ahyar bihalin ghayatil ikhtisar. Was'alu minallahil hakimil ghafari al-afwa. Dan saya memohon kepada Allah yang maha bijak, yang maha pengampun, suatu pengampunan. Suatu pengampunan kepada siapa? Anni wa an ahbabi, kepadaku dan kepada orang-orang yang aku cintai. Min makrihi wa ghadabihi wa adabin nar. Innahu ala ma yasha'u qadirun. Wabil ijabati jadirun. Dari apa? Dari kemarahan Allah, kemurkaannya Allah, dari azab api neraka. Karena sesungguhnya Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Wabil ijabati jadirun, dan zat yang pantas zat yang pantas memberikan pengabulan terhadap doa, permohonan. Sampai gini Be ya. 1 jam cukup ya. Kita ini kan mulu. Ya nanti kita tampung lagi. Masih banyak, tenang aja, sabar aja. Sing penting dodok kali pahala. Ya kan? Ngantri gitu. Nanti besok itu tinggal mukaddimah soal filmatan. Jadi ini nanti mukaddimahnya. Berarti bulan depan ya? Nah, kapan Praga gitu? Minggu depan. Kapan Praga gitu? Ya 2 minggu sekali lah ya. Jangan seminggu. Saya juga kan kalau itu mah saya harus kemana kesana kesini kan dibagi waktunya ya. Kalau 2 minggu sekali boleh, sebulan sekali kacau.
Dia tua. Kulakin mak, pas lah saling nambah mati ya. Ya, satu orang kita lagi ngucapkan la ilaha illallah mati ngono. Iya kan? Kan lonon go. Jadi kalau 2 minggu sekali insya Allah enak. Tapi kalau sebulan sekali kejauhan. Ya. Saya juga semua tolak yang benar. Jadi kalau sudah keluar itu dari sini, dari itu tidak udah insya Allah udah garansi gitu kan? Enggak asal mengeluarkan, bahaya. Apalagi fikih akidah itu bahaya. Harus ada sesuatu yang menjadi sahihnya. Demikian yang saya sampaikan. Apabila saya kurang berkenan menyampaikan materi, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Ya, saling memberikan pemahaman, peringatan sebagai sama-sama orang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.